Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Prasetyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Filsafat Umum. Yang pertama, 1. Apa ciri utama yang membedakan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat Barat modern ditandai oleh penekanan pada rasionalisme, empirisme, dan pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan, sementara filsafat abad pertengahan lebih terikat pada doktrin agama dan otoritas gereja. Selain itu, filsafat klasik berfokus pada pencarian kebenaran melalui akal, observasi alam, kehidupan. Berikut adalah beberapa ciri utama yang membedakan ketiga periode filsafat ini. Yang pertama, filsafat Barat modern, rasionalisme dan empirisme menekankan akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, pemisahan agama dan ilmu pengetahuan menjadi pusat terpisah dari doktrin agama, individualisme fokus pada individu dan kritik terhadap tradisi. 2. Filsafat abad pertengahan. Dominasi agama dipengaruhi oleh ajaran Kristen dan teologi. Iman dan akal mencari keseimbangan antara iman dan rasionalitas. 3. Pengaruh pemikiran Yunani mengadaptasi ide-ide dari filsafat klasik. 3. Filsafat klasik pencarian kebenaran menggunakan akal dan logika untuk memahami dunia. Hukum alam dan etika menekankan pentingnya etika dan hukum alam. Keterhubungan manusia dan alam melihat manusia sebagai bagian dari alam semesta. Secara keseluruhan, filsafat modern lebih sekuler dan rasional, sementara filsafat abad pertengahan dan klasik lebih terikat pada agama dan tradisi. Lanjut. Yang kedua, filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Filsafat Barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran René Descartes karena ia melakukan kritik mendalam terhadap metafisika dan cara berpikir yang ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kritik Descartes terhadap metafisika sangat penting. Yang pertama, metode keraguan. Descartes meragukan semua pengetahuan yang tidak pasti untuk menemukan dasar yang kokoh. Yang kedua, cogito ergo sum. Ia menegaskan bahwa kesadaran diri, saya berpikir maka saya ada, adalah hal yang tidak dapat diragukan. Yang ketiga, pemisahan pikiran dan materi. Descartes membedakan antara pikiran dan materi, membuka jalan bagi pemikiran dualisme. Yang keempat, rasionalisme. Ia menekankan akal sebagai sumber pengetahuan. Berbeda dari pendekatan metafisika sebelumnya yang bergantung pada tradisi. 5. Fondasi pengetahuan. Usahanya membangun sistem pengetahuan yang lebih solid menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kritik Descartes terhadap metafisika menandai transisi menuju pendekatan yang lebih rasional dan sekuler dalam filsafat. Yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama, positivisme berfokus pada pengamatan empiris dan data yang dapat diukur, sedangkan metode dialektis menekankan interaksi antara ide dan perubahan melalui konflik. Keduanya menawarkan cara yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan. Dengan positivisme lebih bersifat objektif dan dialektis lebih bersifat dinamis dan kontekstual. Yang keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud. Yang pertama, korespondensi, menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian dengan fakta. Yang kedua, koherensi, menilai kebenaran berdasarkan konsistensi dalam sistem pengetahuan. Yang ketiga, pragmatisme, menilai kebenaran berdasarkan hasil kritis dan manfaat. Ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dan mengukur kebenaran. Soal kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan.
Realisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengamatan dan fakta objektif yang ada di dunia nyata. Idealisme menekankan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pikiran dan kesadaran individu. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami hakikat pengetahuan dan realitas. Yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Yang pertama, materialisme. Definisinya, realitas terdiri dari materi. Segala sesuatu termasuk pikiran dapat dijelaskan melalui interaksi materi. Contoh, pikiran dianggap sebagai produk dari proses fisik di otak. Yang kedua, idealisme. Definisinya, realitas terutama terdiri dari ide dan pikiran. Keduanya saling berinteraksi. Contoh, Descartes yang memisahkan pikiran dan tubuh sebagai dua substansi yang berbeda. 4. Pluralisme. Definisi realitas terdiri dari banyak substansi atau entitas. Tidak ada satu pandangan tunggal yang menjelaskan keseluruhan realitas. Contoh, mengakui berbagai tradisi filosofis dan budaya sebagai valid dalam memahami kebenaran. Materialisme menekankan materi sebagai dasar realitas. Idealisme menekankan pikiran dan ide. Dualisme memisahkan materi dan pikiran. Pluralisme mengakui keberagaman entitas dalam realitas masing-masing. Paham ini menawarkan perspektif yang berbeda dalam kajian ontologi. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme menjelaskan realitas yang sejati sebagai dunia fisik yang dapat diobservasi dan dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan idealisme menjelaskan realitas yang sejati sebagai dunia ide dan pikiran yang mempengaruhi pengalaman kita. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami hakikat realitas. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menekankan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah pengalaman indrawi, bukan akal. Akal berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan mengorganisir informasi yang diperoleh dari indera, tetapi tidak dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kesembilan, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera terletak pada keterbatasan sensori, kesalahan persepsi subjektif, pengalaman, dan ketidakmampuan untuk memahami konsep abstrak. Sementara itu, kelemahan akal meliputi keterbatasan logika, pengaruh emosi, dan bias. Kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian dan potensi untuk menghasilkan spekulasi yang tidak dapat diuji. Keduanya yang memiliki batasan yang dapat mempengaruhi kualitas pengetahuan yang diperoleh. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif bersifat pribadi dan bervariasi antara individu, dipengaruhi oleh pengalaman dan preferensi masing-masing. Sementara itu, nilai objektif dianggap universal dan tidak tergantung pada individu. Seringkali didasarkan pada prinsip moral atau fakta yang diterima secara umum. Keduanya memainkan peran penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai dibentuk dan diterima dalam masyarakat. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.